Kadep Udana yang tidak dapat hadir hari ini dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Andakara Ridwardono, NIM 3 digit NIM terakhir 078. Saya di sini bersama teman saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Syariah Desjardanu, 3 digit terakhir NIM 096. Perkenalkan, nama saya Salma Purohita dengan 3 digit terakhir 105. Dan saya Jafar Syifa dengan 3 digit NIM terakhir 071. Untuk presentasi kali ini kami akan membahas tren teknologi informasi dan data science dalam bidang pendidikan. Untuk yang pertama adalah e-learning. E-learning, salah satu teknologi inovatif dalam pengajaran adalah e-learning yang memungkinkan siswa belajar di mana saja dan kapan saja melalui internet atau media jaringan komputer lainnya. Dalam sistem konvensional, guru ditugaskan untuk memberikan pengetahuan mereka kepada siswanya. Namun e-learning berpusat pada siswa karena mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri. E-learning memaksa siswa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran sendiri. Contohnya adalah yang pertama Zenius. Zenius menyediakan layanan akses pendidikan dalam format video yang dapat diakses secara online melalui websitenya atau melalui aplikasi telepon. Pada Desember 2020, lebih dari 16 juta orang telah menggunakan aplikasi ini. Yang kedua adalah Kubisa. Kubisa adalah platform belajar online yang menyatukan guru, siswa, dan kelompok. Mereka yang ingin bergabung dapat melakukannya tanpa biaya atau gratis. Yang ketiga adalah Ruang Guru. Ruang Guru adalah perusahaan rintisan digital yang beroperasi di Indonesia yang berfokus pada pendidikan non-formal dengan video tutorial interaktif yang dibuat oleh guru dan animasi yang ditampilkan di aplikasi ponsel dan komputer. Ruang Guru menawarkan platform komputer pembelajaran berbasis kurikulum sekolah. Lalu manfaat e-learning yang pertama adalah fleksibel karena dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun asal perangkat yang digunakan terhubung dengan internet. Yang kedua adalah independent learning. Pembelajar memiliki kebebasan untuk memilih kapan akan memulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagian mana dalam modul yang paling ingin mereka pelajari terlebih dahulu. Yang ketiga adalah biaya. Dengan e-learning kita dapat menghemat uang untuk hal-hal seperti biaya transportasi dan akomodasi selama belajar, terutama jika tempat belajar berada di luar kota atau negara. Kita juga dapat menghemat uang untuk biaya gaji dan tunjangan selama pelatihan, biaya instruktur dan tenaga administrasi, dan makanan selama pelatihan. Selanjutnya di sini ada PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di mana pembelajaran jarak jauh ini berarti antara pengajar dan pembelajar itu tidak berada di satu tempat, atau maksudnya itu tidak harus berada di satu tempat atau lokasi atau di lokasi fisik pengajar. Selanjutnya, pengembangan media PJJ ini ada beberapa contoh. Di sini ada contoh video conference seperti Google Meet dan Zoom. Nah, di sini mungkin kalian sudah pernah pakai beberapa media ini dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Nah, untuk fungsinya sendiri mungkin kalian juga sudah tahu bahwa video conference biasanya digunakan untuk mungkin penyampaian materi, presentasi, atau berdiskusi di kelas. Selanjutnya di sini ada Google Classroom. Google Classroom di sini gunanya banyak sekali, biasanya untuk memudahkan pengajar dalam mengontrol atau mengawasi siswa atau mahasiswanya dalam mengumpulkan tugas maupun keaktifan mahasiswanya dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada WhatsApp. Di sini WhatsApp juga bisa dimanfaatkan sebagai media PJJ yang mana di WhatsApp ini ada fitur grup WhatsApp yang bisa digunakan untuk berdiskusi dan memberikan informasi mengenai materi pembelajaran maupun kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada interaktivitas. Ini dilansir dari jurnal Milibang. Dari isi jurnal ini dapat disimpulkan
disimpulkan bahwa keberhasilan pendidik jarak jauh tergantung pada interaksi aktif antara guru dan siswa. Nah, ini keberhasilannya bisa sampai 60% jika dilaksanakan efisien dan sesuai dengan rencana atau di sini juga ada strategi PJJ untuk pengajar dan juga untuk pelajaran. Jadi untuk pengajarnya bisa membuat interaksi nyaman dengan siswa yang pertama. Yang kedua bisa mendorong siswa atau partisipan dalam melakukan tanya jawab atau berpartisipasi dalam kelas. Lalu selanjutnya juga ada pengajar juga bisa membuat kuis untuk mengukur atau mengevaluasi hasil pemahaman siswa itu sampai mana. Lalu untuk tips belajarnya ada 4 poin yang disebutkan di sini seperti mengelola waktu dengan baik, fokus dan hindari distraksi atau gangguan, lalu tentukan tempat khusus untuk belajar dan juga komunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya ada game edukasi penunjang pendidikan. Nah, ini tentang game edukasi ini kenapa di sini menggunakan game edukasi untuk pembelajaran? Karena game edukasi ini bisa menarik minat siswa dalam belajar. Juga terdapat komponen bunyi, grafik, video dan juga animasi serta memungkinkan pemahaman materi dalam jangka waktu yang lebih lama karena mungkin dari game edukasi ini bisa menggabungkan antara video dan animasi ini, jadi mungkin menyebabkan siswa atau mahasiswanya itu merasa lebih nyaman. Contoh game edukasi di sini ada 3 contoh. Mungkin yang ini kuis sama kamu, mungkin kalian sudah tahu. Di sini kuis dan kamu ini adalah suatu game edukasi yang mana di sini bisa menciptakan kuis yang menggabungkan gambar dan juga audio menjadi kuis atau pertanyaan pilihan ganda maupun esai untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, di sini mungkin sebagian kalian sudah pada tahu dan sebagian juga belum ya. Di sini ada game coding. Apa sih game coding itu? Nah, game coding itu adalah game di mana di sini itu ada di mana mekanisme begini itu pemain diperintahkan untuk membuat jalan menggunakan tools yang disediakan untuk membantu kelinci memakan wortel, dan ada 6 level tingkat kesulitan yang berbeda. Di sini menggunakan bahasa pemrograman atau bahasa coding Scratch, jadi memungkinkan untuk anak-anak bisa menggunakan ini. Selanjutnya ada sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik sendiri itu tuh sebuah sistem yang dirancang khusus untuk mengelola dan menyimpan informasi terkait dengan kegiatan akademik di sebuah lembaga pendidikan seperti universitas atau sekolah. Nah, peran utamanya sistem informasi akademik ini di urusan perkuliahan mungkin bisa kita rasain sendiri, yaitu penjadwalan kuliah, pendaftaran mahasiswa, pengelolaan nilai, pembayaran UKT, dan masih banyak lagi. Dan apa yang penjadwalan kuliah ini bisa kita lihat di siapa? Nah, ya kadu. Nah, terus yang pendaftaran mahasiswa itu pas kita awal jadi maba itu kita kan registrasi ulang di Simprek. Nah, yang terus pembayaran UKT juga kita bisa lihat di, kalau kita udah bayar tuh bisa apa ya? UKT-nya jadi itu enggak sih? Ya, kayak kan ya di Simprek NX. Nah, terus manfaatnya tuh ada meningkatkan kinerja dosen, mahasiswa dan karyawan, pelayanan publik dalam dunia akademik, dan kemudahan akses informasi melalui internet. Meningkatkan kinerja dosen, mahasiswa ataupun karyawan tuh gimana sih, maksudnya kayak kalau kita males mager gitu kan kita bisa akses dari HP, jadi nggak magernya agak meningkat sedikit gitu, nggak menurun ya sih, magernya menurun sedikit gitu loh ya kan. Terus pelayanan publik itu jadi kita nggak usah capek-capek untuk ke
fakultas ataupun ke TU gitu kan buat nyari informasi, dari HP juga bisa. Terus kemudian akses informasi, jadi kalau kita nggak tahu itu kan ada bagian informasi di Siakadus, di SSO gitu kalau yang kita rasain. Next. Nah, contohnya di sini tuh ada dua, yaitu Google Forms sama SSO. Yang Google Forms sendiri itu biasanya kita jadi di para PJ itu buat absensi ya kan, kalau misalkan ada materi online. Terus kalau ya selain buat kita terus bisa jadi alat untuk kuis gitu kan. Untuk SSO sendiri di UNESA itu kayak ada banyak banget fiturnya kayak Siakadu, terus ini bisa foto ya. Iyo sih foto. Terus ada layanan wifi gratis kalau kita udah daftar dan masih banyak. Nah selanjutnya ada artificial intelligence atau AI. AI yaitu kecerdasan buatan yang sistematis yang memungkinkan komputer untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut dan menggunakannya untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Ini tuh pengertian menurut Kaplan dan Hanley. Nah, manfaat AI dalam dunia pendidikan itu AI memungkinkan komputer melakukan tugas yang sebelumnya sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, AI juga bantu siswa belajar lebih mudah dan mandiri, mengurangi ketergantungan pada peran guru yang dominan. Nah, penerapannya di sini tuh yang pertama ada ChatGPT. Nah, ChatGPT di sini tuh gimana ya? Ya mungkin bisa kita rasain sendiri kalau kita lagi kebingungan, itu bisa tanya ChatGPT, mungkin cari referensi kayak judul-judul mungkin apa makalah atau nyari referensi apa ya pertanyaan, nanti kita olah lagi mungkin di parafrase. Nah selain itu ada voice assistant. Nah, voice assistant di sini tuh biasa digunakan paling gampang kita tuh di anak SD gitu yang belum tahu huruf tapi dia tuh mau ketik, mau nyari gitu apa mungkin huruf atau apa, dia bisa pakai voice assistant ini. Mungkin di Google ada Google, di iOS ada Siri, di Microsoft ada Cortana. Nah, dia tuh nah, jadi mereka nggak bakal kesulitan untuk mencet keyboard itu dengan jari kecil dan mungilnya mereka ya kan. Jadi mereka tinggal pencet mikrofonnya doang terus mereka ngomong. Nah, nanti Google akan nyari pencarian yang mereka cari. Selanjutnya karena virtual reality atau VR. Jadi pengertian virtual reality adalah teknologi yang bertujuan untuk meniru dunia nyata dengan lingkungan yang dibuat oleh komputer dan melibatkan panca indera manusia, memberi penggunaan sensasi yang seolah-olah nyata dari efek 3 dimensi yang dihasilkannya. Peran VR di dunia pendidikan, yang pertama ada pembelajaran interaktif. Jadi VR memungkinkan pembelajaran yang interaktif di mana siswa dapat merasakan materi pelajaran melalui pengalaman virtual yang mendalam. Yang kedua ada visualisasi abstrak. Jadi VR membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak dengan cara yang lebih visual, misalnya memvisualisasikan konsep fisika atau kimia yang sulit dipahami dalam dunia nyata. Yang ketiga ada simulasi realistis. Jadi VR memungkinkan siswa untuk mengalami simulasi realistis seperti eksperimen ilmiah atau
perjalanan virtual ke tempat-tempat sejarah tanpa harus berada di lokasi fisik. Yang keempat, ada peningkatan keterlibatan siswa. Jadi VR dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran karena pengalaman interaktif yang menarik. Yang kelima, ada komunikasi pembelajaran. Jadi VR memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa sehingga mereka dapat belajar dengan kecepatan dan gaya mereka sendiri. Yang keenam, ada mengatasi batasan fisik. Dengan VR, siswa dapat mengatasi batasan geografis atau fisik dalam mengakses sumber daya pendidikan. Mereka dapat belajar dari mana saja di dunia. Yang ketujuh, ada peningkatan pemahaman konsep. VR dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik karena mereka dapat melihatnya dan berinteraksi dengannya dalam lingkungan virtual. Yang kedelapan, ada kemungkinan pembelajaran kolaboratif. Jadi VR memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam lingkungan virtual bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda. Manfaat virtual reality. Jadi yang pertama, meningkatkan rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dan memungkinkan guru untuk menyampaikan materi dengan lebih mudah. Yang ketiga, ada penggunaan reality memungkinkan interaksi dengan perspektif orang ketiga yang mirip dengan yang ada di dunia nyata tapi tidak mungkin di dunia nyata. Yang keempat, ada konstruktivisme adalah filosofi ideal untuk aplikasi pendidikan virtual. Yang kelima, peserta didik dapat mengubah ukuran objek di dunia maya dengan menggunakan sumber yang tidak terlihat di dunia fisik atau benda yang sulit untuk diwakili. Yang ketujuh, ada data science. Jadi pengertian data science adalah ilmu yang terdiri dari pemrograman, matematika, dan statistik antara lain. Yang kedua adalah tujuan utama dalam data science adalah menemukan pengetahuan atau informasi penting dari kumpulan data yang besar dan kompleks. Data science biasanya menggunakan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning untuk mengolah data. Algoritma ini memungkinkan pembuatan kecerdasan buatan AI yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data berupa gambar, teks, video, audio, dan lainnya. Manfaat data science. Dalam waktu dekat, kecerdasan buatan akan digunakan untuk menggantikan tugas manusia yang memerlukan penilaian yang cukup tinggi dari kecerdasan manusia konvensional. Data yang diolah dengan baik oleh AI dapat membantu analisis, membuat strategi bisnis yang tepat, dan juga menemukan solusi untuk masalah. Berikut adalah manfaat dari data science. Yang pertama, membantu menemukan dan menentukan produk atau fitur apa yang benar dibutuhkan konsumen dan calon konsumen. Yang kedua, ada dengan melihat perilaku pelanggan, kita dapat memprediksi kebiasaan dan tren saat ini dan yang akan datang. Yang ketiga, ada menciptakan strategi bisnis sesuai dengan bisnis. Yang keempat, dapat membantu dalam evaluasi operasi bisnis setiap tahap. Yang kelima, bisa disimpulkan bahwa manfaat data science sangat penting bagi bisnis di era digital saat ini. Ada pertanyaan? Bukan dua soal pertanyaan itu sama Video. Siapa nih? Kita duluan. Oke, perkenalan nggak? Menurut kalian yang PJJ tadi yang pembelajaran jarak jauh itu apakah saat ini program itu efektif di Indonesia ya? Dan kita tahu juga di Indonesia kan ada daerah-daerah yang tertinggal, jadi kayak apakah PJJ tadi itu lebih efektif daripada pembelajaran online dan bukan alasannya sih jelas banget. Offline. Oh iya offline, jelaskan alasannya. Makasih. Sek to, sing kalian itu. Sut sapa? Iya, ada review. Sut. Wah. Oke nih.
Tapi di buku ada kan, terus nggak usah nasi itu. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alvito. Apakah PJJ ini efektif daripada pembelajaran offline? Gitu ya. Sebenarnya PJJ ini efektif daripada pembelajaran offline. Namun tergantung pada penerapannya. Apakah sudah benar atau tidak? Dengan kata lain, tergantung pada faktor-faktor, pada beberapa faktor ini sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Faktor-faktornya seperti infrastruktur teknologinya itu memadai atau tidak, kualitas materi pembelajarannya apakah sudah bagus atau belum, lalu dari kedua belah pihak antara peserta didik sama pengajar itu apakah sudah berkomitmen atau belum. Lalu Tapi di sini aku mau jelasin kayak tantangan-tantangan mungkin PJJ ini sendiri di Indonesia. Indonesia kan luas nih. Nah, kesenjangan akses internet tuh masih kerasa banget, kayak mungkin Pulau Jawa ini udah hampir nyentuh 5G. Ya, Pulau Jawa tuh udah kayak di ibu kotanya udah nyentuh 5G, tapi di pulau-pulau lain itu ya, jangankan 4G atau 3G itu masih kayak alhamdulillah dapat internet gitu kan. Terus medan belajarnya juga ya sangat terus efektivitas PJJ di Indonesia tuh mungkin ya udah gitu aja sih tantangan kalau kita lihat dari segi internet. Apakah menjawab Alvito? Makasih. Nyanyi, kelompok dulu Pak, Okta. Iya, seorang. Apakah penggunaan teknologi VR telah relevan untuk digunakan bagi Indonesia? Jika belum, apakah di negara lain menerapkannya? Teknologi VR di Indonesia sebenarnya relevan di Indonesia, cuma relevansinya itu dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti infrastruktur, biaya, kurikulum, dan pelatihan pengajar. Untuk penggunaan teknologi VR sendiri sebenarnya sudah diterapin di Indonesia, cuman sekolah yang menerapkan teknologi itu sekolah yang elit lah, sekolah yang untuk negara luar yang menerapkan itu ada banyak ya. Contohnya Amerika Serikat, Cina, Inggris, Australia, dan Jepang. Kanada pun juga. Ya, awal jawab. Sekian presentasi dari kami.